Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang penilaian kualitas susu komersial dan lokal yang berbeda tersedia di pasar lokal di daerah Bangladesh. Nah, berikut adalah nama-nama anggota kelompok 2. Daftar isi. Ada pendahuluan, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Susu dikenal sebagai makanan ideal dengan kualitas yang unik untuk makanan manusia jauh sebelum sejarah tercatat. Makan susu dikenal sebagai makanan yang lengkap karena nutrisinya yang sangat sehat untuk manusia. Nah, susu ini tetapi dianggap sebagai makanan yang sangat mudah rusak karena kandungan airnya yang tinggi sehingga memiliki umur simpan yang relatif singkat. Biasanya 3-5 jam adalah pertumbuhan yang bagus untuk mikroorganisme pada susu. Nah, pada penelitian ini ada beberapa merek susu komersial yang tersedia di pasar Bangladesh. Nah, kemudian dari jenis-jenis susu yang ada di Bangladesh tersebut dilakukan penelitian yang tujuannya untuk mengevaluasi organoleptik, sifat fisiokimia, sifat mikrobiologis, dan uji pemalsuan. Yang pertama, evaluasi organoleptik, yaitu diuji tingkat warna, penampilan, rasa, tekstur, dan penerimaan keseluruhan sampel. Yang kedua ada sifat fisiokimia. Sifat fisiokimia ini antara lain adalah kadar air, kadar abu, protein, lemak, laktosa, keasaman, SNF, TS, dan serat jenis. Yang ketiga ada sifat mikrobiologis yaitu SPC, ada SPC dan TCC. Nah, pada kandungan bakteri susu yaitu kurang dari 1 kali 106 bakteri per mili, sedangkan susu campuran yang sudah diolah di pabrik sekitar kurang dari 3 kali 106 bakteri per mili. Yang keempat ada uji pemalsuan. Pada uji pemalsuan ini gunanya untuk mengetahui bahan yang ditambahkan pada susu seperti gula, hidrogen peroksida, dan sebagainya. Metode penelitian kali ini yang pertama dilakukan yaitu susu UHT yang dipasteurisasi dan mentah dipilih dan dikumpulkan dari pasar lokal wilayah tersebut. Yang kedua, 3 paket susu UHT dari merek komersial yang berbeda tempat pembelian dan diberi nama berdasarkan nama merek. Hal yang ketiga yaitu setelah dibawa ke laboratorium, bungkus yang berisi susu UHT digoyang-goyangkan sampai tercampur dengan baik dan isi bagian dalam dibuka menggunakan gunting steril. Metode. Pada metode kali ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama analisis organoleptik. Oleh kelompok pengujian yang terdiri dari 15 panelis, skala penilaian hedonis 9 poin digunakan untuk analisis statistik. Yang kedua yaitu analisis fisikokimia, untuk membandingkan nilai di antara sampel susu yang berbeda. Yang ketiga yaitu analisis pemalsuan, untuk memeriksa adanya pemalsuan. Tes ini terutama melibatkan titrasi sampel dengan reagen yang berbeda. Tes uji yang dilakukan antara lain uji garam, uji susu, bubuk skim. Selain itu, uji bekuan pada titik didih atau COB dan uji alkohol juga dilakukan. Yang keempat yaitu analisis mikrobiologis, seperti standar plate count atau SPC dan total coliform count atau TCC dilakukan untuk mengetahui status mikroba dari sampel susu. SPC dilakukan dengan mengikuti metode yang direkomendasikan oleh American Public Health Association dan TCC. Sampel dilakukan sesuai dengan prosedur, metode standar untuk pemeriksaan produk susu seperti yang diberikan oleh American Public Health Association. Yang terakhir yaitu analisis statistik. Skala penilaian hedonis 9 titik yang diberikan oleh panelis dievaluasi secara statistik menggunakan prosedur analisis varians dan beda nyata terkecil atau LSD dari sistem analisis statistik. Evaluasi organoleptik, hasil sifat organoleptik sampel susu. Yang A1 itu yang color 7,6A plus minus 0,51, yang LSD-nya itu tidak ada. Yang pada flavor skornya itu 7,3A plus minus 1,05, LSD-nya itu tidak ada. Yang pada tekstur itu skornya 6,2 pangkat B plus minus 1,03, yang LSD-nya itu tidak ada. Pada atas skornya itu 7,4A plus minus 0,69, LSD-nya juga tidak ada. Yang pada overall acceptability itu skornya 6,5 pangkat B plus minus 1,17, yang LSD-nya itu juga tidak ada. Nah, sampel yang memiliki superscript yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada taraf signifikasi 5%. A1, A2, dan A3 sama dengan sampel UHT, B1, B2, dan B3 sama dengan sampel yang dipasteurisasi, C1, C2, dan C3 sampel susu yang mentah. Selanjutnya, untuk sifat fisika kimia yang memiliki 9 parameter, diantaranya adalah moisture, as, protein, fat, laktose, acidity, SNF, TS, dan specific gravity.
Pada sampel A memiliki laktosa lebih rendah, yaitu sebanyak 4,35%. Keasaman titrasi mengukur kesegaran, aktivitas bakteri, dan rasa susu, dan diakui sebagai indikator kualitas susu. Dalam penelitian ini, nilai keasaman tertinggi ditemukan sebanyak 0,22% untuk sampel C, dan terendah sebanyak 0,14% untuk sampel pasteurisasi B. Sampel susu pasteurisasi memiliki tingkat keasaman berkisar antara 0,14 hingga 0,17%. SNF tertinggi sebanyak 8,95% tercatat untuk UHT sampel A, sedangkan sampel C memiliki kandungan SNF sebesar 6,17%. Untuk sampel A itu memberikan konten TS tertinggi sebesar 12,4% dan sampel C sebesar 9,32%. Susu yang diperoleh dari sapi harus memiliki 12% TS. Sampel UHT A memiliki skor tertinggi yakni 1,034, pada sampel B yang dipasteurisasi memiliki skor tertinggi 1,030. Pada sampel susu C mencetak hasil tertinggi sebesar 1,027. Berat jenis sampel susu mentah berkisar antara 1,026 hingga 1,027 yang lebih sedikit dibandingkan dengan sampel susu lokal yang berkisar antara 1,030 hingga 1,031. Berat jenis sampel susu pasteurisasi berkisar antara 1,028 hingga 1,030. Untuk hasil dan pembahasan pada tes pemalsuan yaitu penambahan gula, hidrogen, peroksida, pati, sabun, garam, formalin, deterjen, urea, susu bubuk skim, alkohol, dan COB. Tes-tes ini bersifat kualitatif, analisisnya menunjukkan bahwa hanya tes gula tambahan yang positif untuk UHT dan susu pasteurisasi dan semua tes lainnya menghasilkan respons negatif. Juga menemukan respon negatif dalam kasus tes gula tambahan untuk susu pasteurisasi dan UHT yang berbeda sedia di pasar lokal Bangladesh. Mereka juga mengamati respon negatif untuk semua tes plasmina lain yang serupa dengan penelitian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan parameter mikrobiologi jumlah plate standar SPC. Pada tabel 3 different adulterant test result obtained from raw and different blend of UHT and pasteurized milk mengamati adulterants, ada adult sugar, hydrogen peroxide, starch, soap, salt, formalin, deterjen, urea, skim milk powder, COB test, dan alkohol test. Pada milk sample mengamati tentang UHT, pasteurized, dan raw. Untuk tanggapan positif respon atau tanggapan positif hanya terletak pada adult sugar di UHT dan pasteurized saja. Tabel 4 yaitu hasil mikrobiologis dari berbagai sampel susu bermerek dan mentah. Dan diketahui bahwasanya susu tidak boleh mengandung 1 kali 10 bakteri. Dari sampel susu AHT diketahui SPC-nya atau standar bakterinya tidak ada atau tidak ada bakteri. Dan untuk TCC tidak ada atau kandungan koliform tidak ada. Dan untuk pasteurisasi juga tidak ada. Dan untuk susu mentah dari pengamatan 1 kali diketahui bahwa susunya mengandung 7,7 kali 10 bakteri untuk standarnya, dan untuk kandungan koliform mengandung 6,3 kali 10 bakteri. Dan untuk pengamatan yang kedua untuk susu mentah mengandung bakteri sebanyak 5,2 kali 10, dan untuk kandungan koliform atau bakteri koliform mengandung 5,8 kali 10. Dan untuk yang pengamatan terakhir untuk susu mentah bahwasanya mengandung 3,0 kali 10 SPC, dan untuk TCC atau koliformnya mengandung 4,4 kali 10. Ya, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh yang lain. Hasil dan pembahasan. Jumlah koliform dari 3 sampel susu mentah divariasikan dalam kisaran 4,4 kali 104 min 6,3 kali 104 CFU per mili. Ada beberapa alasan yang meningkatkan TCC susu, seperti kawanan yang tidak higienis, sistem pemerahan yang tidak higienis, penggunaan air yang terkontaminasi, dan peralatan. Nilai TCC sampel susu pasteurisasi dan susu UHT tidak berada pada rentang yang menyatakan kualitas sanitasinya baik, yang dapat terjadi karena perlakuan suhu yang Baik, terima kasih. Dari pembahasan di atas dapat kami simpulkan, yaitu analisis organoleptik sampel susu menunjukkan bahwa konsumen lebih menyukai susu olahan komersial daripada susu lokal mentah. Sebagian besar susu mentah dan susu yang dipasteurisasi menunjukkan jumlah laktosa, protein, dan abu yang cukup sesuai dengan standar BSDI, tetapi jumlah lemak yang sedikit lebih rendah ditemukan pada beberapa sampel.
Di antara tes pemalsuan, respon positif terlihat dalam kasus penambahan gula dalam susu UHT dan susu pasteurisasi, meskipun tidak ada bahan pemalsuan lain yang ditemukan dalam sampel susu. SPC 3,0 sampai 7,7 kali 105 colony forming units per mili dan TCC 4,4 sampai 6,3 kali 104 colony forming units per mililiter ditemukan dalam susu lokal mentah, sedangkan sampel susu olahan bebas dari beban mikroba apapun. Jadi berdasarkan parameter yang dipelajari, penelitian ini menyimpulkan bahwa semua sampel susu yang tersedia di daerah terpilih memiliki kualitas yang memuaskan.